Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, adakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurai kemacetan di kota besar? Sebelum membahas mengenai upaya penguraian kemacetan, kita akan terlebih dahulu melihat angka kemacetan di DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir. Kita akan lihat data yang sudah kami rangkum. Ini ada dari tahun 2017 sampai ke 2021, di mana angka kemacetan ini terus berkurang. Di tahun 2017 sendiri, angka kemacetan ini ada sekitar 61%. Dan di 2018 berkurang hingga ke 53% sampai di tahun 2021 ini berkurang menjadi 34%. Hal ini memang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Tetapi di tahun 2022 ini mobilisasi semakin meningkat karena memang COVID-19 sudah mulai menurun. Lalu sebenarnya bagaimana cara penguraian tersebut? Dan sebelumnya juga Polda Metro Jaya melalui Ditlantas Polda Metro Jaya ini ada dari Kombes Pol Latif Usman mengatakan memang kemacetan di DKI Jakarta ada di jam-jam tertentu, yaitu di pukul 7 sampai 9 pagi dan juga di jam pulang kerja. Tingkat kemacetan di angka 48%, sehingga tidak membuat nyaman bagi warga DKI Jakarta. Lalu Polda Metro Jaya juga mengusulkan untuk mengurai dan juga membuat shift-shift bagi perusahaan agar mengurai kemacetan. Seperti apa mekanismenya? Kita akan lihat pengajuan dari Polda Metro Jaya, di mana lalu lintas ini memang padat di pukul 6 hingga pukul 9 dan juga pukul 15 hingga pukul 20. Dan tujuan dari membagi jam-jam masuk kantor ini adalah untuk membagi mobilitas dan juga membagi aktivitas sehingga terurai kemacetannya. Dan usulan ini juga ada 4 jam masuk kantor, di mana dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang, kemudian pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, kemudian pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore, dan juga pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, sebenarnya berapa jumlah warga DKI Jakarta yang saat ini bermobilisasi di kawasan Jabodetabek dan juga di DKI Jakarta? Kita akan melihat jumlah masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta dan juga dari warga aglomerasi yang bekerja di DKI Jakarta. Kita akan lihat datanya. Jumlah penduduk di DKI Jakarta saat ini mencapai 10,61 juta. Dan pekerja di DKI Jakarta ini mencapai 4,7 juta, di mana sektor formal mencapai 2,9 juta dan juga sektor informal mencapai 1,8 juta. Nah, kemacetan ini memang dikarenakan adanya kendaraan pribadi yang lalu lalang di kawasan DKI Jakarta, di mana untuk mobil ini mencapai 4,1 juta, sedangkan untuk motor mencapai 16 juta. Sehingga untuk di waktu siang hari, ada sekitar 3,3 juta warga yang akan masuk ke kawasan DKI Jakarta untuk beraktivitas. Nah, kemacetan juga mengakibatkan kerugian bagi negara. Kita akan lihat total kerugian yang dikarenakan oleh kemacetan. Diketahui data dari BPTJ yang mengatakan bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan ini mencapai 71,4 triliun. Kita juga ketahui bahwa data dari manajemen Pertamina mengungkap 60% masyarakat mengonsumsi BBM subsidi, bahkan dari kalangan orang kaya. Ini yang menjadi kerugian dari negara karena banyaknya keluar subsidi untuk bahan bakar. Dan juga pemborosan BBM per hari akibat kemacetan mencapai 2,2 juta liter di 6 kota metropolitan. Nah, untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan berbagai upaya. Dan berikut sejumlah upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah program Jaklingko, di mana Jaklingko ini sudah terintegrasi melibatkan sejumlah transportasi seperti bus besar, bus medium, dan juga bus kecil, serta transportasi berbasis rel seperti MRT dan juga LRT. Nah, dalam pembangunannya sejumlah tempat dibuat menarik agar warga bisa beralih ke transportasi massal. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta juga membuat JPO, halte dan juga trotoar ikonik agar warga DKI Jakarta dapat beralih untuk berjalan kaki ketika beraktivitas. Kemudian juga perluasan wilayah ganjil genap, di mana Pemprov DKI Jakarta sejak tanggal 6 Juni 2022 melakukan perluasan ganjil genap yang diberlakukan sebelumnya 13 titik, kini menjadi 25 titik.
Dan Pemprov DKI juga menerapkan rekayasa lalu lintas di Bundaran HI yang sebelumnya diuji coba dan kini akan menjadi permanen. Kemudian juga switch over di Stasiun Manggarai, di mana nantinya Stasiun Manggarai akan menjadi stasiun pusat dan mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2022. Dishub juga mengklaim adanya kenaikan jumlah penumpang ketika Stasiun Manggarai sudah dijadikan sebagai stasiun pusat.